Sebenarnya kalau gue ditanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini, jawaban gue itu pasti tergantung kebutuhan kalian ya. Karena kedua HP ini tuh dari segmen aja udah beda ya. Dimana Poco seri F itu biasa dikenal sebagai HP performance. Sedangkan Samsung seri FE adalah HP flagship versi ekonomis dari Samsung. Tapi mungkin dari kalian ada yang penasaran juga nih. Kira-kira seberapa jauh sih perbedaan kedua HP ini? Jadi di sini gue pengen coba sharing ya. Oke, jadi selamat datang di channel Witek ID dengan gue William. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas, mending pilih Poco F7 atau Samsung S24 FE. Pertama dimulai dari bagian desain dan build quality ya. Buat material keduanya udah mirip nih. Frame-nya udah sama-sama menggunakan metal dan buat backdoor-nya juga udah sama-sama dari kaca. Untuk Samsung, di sini udah menggunakan Corning Gorilla Victus Plus. Sedangkan buat si Poco, di sini gue nggak menemukan ya kaca apa yang digunakan. Buat feel di tangan, keduanya ini cukup mirip ya. Sama-sama nyaman kalau digenggam tanpa casing. Buat ketebalannya, Poco F7 ini sedikit lebih tebal nih, di 0,2 mili aja. Dan keduanya tuh sama-sama punya bobot yang cukup berat. Jadi lumayan berasa pegel nih kalau pegang HP ini cukup lama. Apalagi kalau kita tambahin casing yang cukup tebal. Untuk tombol-tombol, keduanya udah sama-sama solid, dan buat feel nekennya udah sama-sama enak. Kalau dari tampilan, selera gue sih campur aduk ya. Karena buat di bagian bentuk HP, gue lebih suka si Poco F7 yang lebih ngerounded di tiap sudutnya. Terus ditambah finishing dove dari backdoor si Poco F7. Sedangkan buat di bagian bentuk kamera, gue tuh lebih suka sama bentuk S24 FE. Ya kalau dari desain ini mah selera kalian masing-masing ya. Intinya sih kalau dari build quality-nya, keduanya udah sama-sama solid. Lanjut ke bagian layar. Untuk ukurannya, Poco F7 sedikit lebih besar ya, di 0,13 inch, dan punya resolusi yang lebih tinggi, yaitu di 1,5K, dibanding S24 FE yang cuman Full HD. Untuk panelnya, di sini Poco F7 menggunakan AMOLED, dan untuk S24 FE menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Poco F7 di sini punya bezel yang lebih tipis ya, tapi secara perlindungan layar, S24 FE lebih unggul karena udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Sedangkan untuk Poco F7 di sini menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Tapi mau sekuat apapun layar HP kita, kaca tetaplah kaca ya, masih ada potensi buat pecah. Jadi saran gue pribadi sih kalian tetap kasih perlindungan lah ya buat layarnya. Buat kualitas, kalau di kesampingan seperti ini, dari penglihatan mata gue sih keduanya terlihat mirip-mirip aja ya, baik dari segi warna dan ketajamannya. Udah sama-sama cakep dan enak juga dipakai buat aktivitas multimedia. Dipakai buat scrolling, keduanya udah sama-sama smooth. Buat responsivitas layarnya, di sini gue juga nggak pernah merasakan ada kendala ya selama pakai dua HP ini, terutama saat main game. Kalau di kondisi siang terik, Poco F7 punya kecerahan layar yang lebih terang nih. Dan tambahan juga, untuk keduanya di sini udah sama-sama support fingerprint in display ya. Kemudian sama-sama udah support always on display, dengan catatan AOD di Poco itu nggak bisa nyala terus ya, sedangkan di Samsung itu ada opsi nyala terus. Lanjut ke bagian performa. Buat chipset, di sini Poco F7 pakai Snapdragon 8S Gen 4 ya. RAM yang dipakai LPDDR5X sebesar 12GB dan buat storage-nya di sini udah pakai UFS 4.1 sebesar 512GB. Buat Samsung di sini pakai chipset Exynos 2400E, RAM-nya sama-sama LPDDR5X sebesar 8GB dan buat storage menggunakan UFS 4.0 sebesar 256GB buat yang unit gua. Kalau dilihat dari hasil AnTuTu benchmark, Poco F7 punya hasil yang lebih tinggi ya. Walaupun begitu, sebenarnya S24 FE ini buat real usage juga tetap kenceng kok. Misalkan buat buka tutup aplikasi, pindah antara aplikasi, itu masih lancar-lancar aja. Paling yang agak kewalahan di bagian multitasking ya, karena seringkali aplikasi gua ngeload ulang nih, karena kan RAM-nya cuma 8GB. Kemudian di sini gua ada tes buat ekspor file hasil edit di CapCut. Gua kira tuh F7 bakalan lebih cepet. Ternyata S24 FE ini malah bisa lebih cepet ya, selisihnya sekitar 8 detikan. Lanjut, kalau buat main game, dari pengalaman gue sih Poco F7 ini lebih enak. Di sini game yang gue mainin PUBG dan ML ya. Di Poco F7 tuh lebih enak, karena kita bisa dapetin FPS lebih tinggi dan lebih stabil, terus suhunya juga lebih adem, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Contohnya kayak di PUBG M nih. Di S24 FE itu cuma mentok di 90 FPS aja. Sedangkan Poco F7 tuh bisa sampai 120 FPS. Tapi kalau buat game mole sih keduanya udah sama-sama enak ya, sama-sama bisa rata kanan. Kalau main di S24 FE tuh sebenarnya FPS-nya juga cukup tinggi. Tapi karena HP-nya ini cepat panas, jadi FPS-nya itu tuh kurang stabil karena ada throttling dari HP-nya. Dan dari konsumsi daya di sini juga lumayan boros. Jadi kalau kalian fokusnya di gaming, F7 sih menurut gue lebih unggul ya. Kita lanjut ke bagian kamera. Secara spesifikasi S24 FE lebih unggul lah ya di sektor ini. Untuk kualitas foto di kondisi daylight, keduanya udah punya hasil yang bagus ya. Udah sama-sama detail,
Cuma aja dari dynamic range, S24 FE itu lebih luas ya di semua lensa, termasuk kamera depan. Kemudian karena S24 FE ini punya kamera tele, jadi kita bisa nangkep foto zoom dengan detail yang lebih baik dibandingin Poco F7 yang masih ngandelin kamera utama buat zoomnya. Kemudian di kondisi low light, kamera utama Poco F7 bisa lebih baik ya dalam menangkap cahaya. Ini karena bukan sensor kamera Poco F7 tuh lebih besar di f1.5, sehingga noise-nya juga terlihat lebih minim. Kalau di S24 FE itu cukup terbantu nih kalau kita aktifin fitur night mode-nya. Buat perekaman video, ini secara resolusi S24 FE lebih unggul ya. Dan buat hasilnya, S24 FE juga punya hasil yang lebih baik. Dynamic range-nya lebih luas, dari sisi stabilisasinya juga lebih baik. Di Poco F7 ini secara kualitas sebenarnya udah cukup baik ya. Cuma kalau dipakai sambil jalan, ini tuh berasa ada kedutan gitu yang bikin kurang oke lah. Kalau di kamera ultrawide, keduanya sih udah sama-sama stabil ya. Tapi secara kualitas S24 FE itu lebih baik. Dia lebih tajam karena punya ukuran sensor yang lebih besar juga. By the way, kedua HP ini tuh bisa pindah lensa saat perekaman di resolusi tertentu. Dan khusus Samsung, ini juga bisa pindah lensa dari kamera belakang ke depan. Sedangkan di Poco itu belum bisa. Untuk video low light, di sini kualitas F7 tuh lebih baik ya. Dari segi warna lebih sesuai dan juga noise-nya lebih minim. Kalau di S24 FE tuh hasilnya sedikit dibuat lebih terang dengan noise yang cukup terlihat. Cuma aja S24 FE ini tuh lebih unggul dari sisi stabilisasi. Lanjut buat ultrawide-nya sih hasil Poco F7 terlalu gelap ya. Di sini S24 FE masih sedikit lebih baik. Dan untuk kamera selfie, S24 FE juga lebih unggul nih. Warnanya lebih akurat, lebih tajam juga, dan dari dynamic range-nya juga kalian bisa lihat ya, kalau di area awan belakang tuh lebih kelihatan di S24 FE. Kalau dari sisi stabilisasi sih, keduanya udah sama-sama stabil ya. Jadi buat di sektor kamera, overall S24 FE masih lebih baik. Belum lagi kalau kita bahas fitur-fitur dari kamera S24 FE, di sini tuh lebih banyak ya. Lanjut ke bagian software. Samsung S24 FE ini disupport sampai Android 21 ya, dan security patch sampai 2031. Sedangkan buat Poco F7 disupport sampai Android 19 dan security patch sampai 2031. Gue pribadi lebih suka One UI daripada HyperOS. Bukan berarti HyperOS itu jelek ya. Di HyperOS 2 ini juga oke kok. Animasinya udah smooth, fitur-fiturnya juga cukup banyak, dan sejauh ini sih gue nggak menemukan iklan ya. Cuma kalau dari tampilan, itu gue lebih suka One UI. Di sini lebih clean, terus update software rutin, dan gue bisa otak-atik HP ini lebih luas gitu dengan menggunakan aplikasi Goodlock. Kemudian lanjut buat hal-hal lain kayak feel haptic feedback, di sini keduanya udah sama-sama enak ya. Buat AI keduanya juga ada, sama-sama support NFC. Kemudian untuk AR Blaster di sini cuma ada di Poco F7 aja ya. Lanjut buat eSIM, di sini yang tersedia hanya ada di S24 FE aja. Di Poco F7 nggak ada eSIM ya. Kemudian dua-duanya udah sama-sama menggunakan speaker stereo yang suaranya sih menurut gue lebih enak di S24 FE ya. Kalian bisa denger aja di sini. Kemudian lanjut ke bagian baterai. Buat di bagian baterai sih, jujur S24 FE itu selama gue pakai punya daya tahan baterai yang kurang oke ya. SOT yang bisa gue dapetin itu sekitar 4-5 jam aja. Sedangkan kalau di Poco F7, itu gue bisa dapetin SOT kurang lebih 9 jam. Kemudian buat kepala charger di Samsung kita nggak dapet ya. Terus buat kecepatan charging, Poco F7 di sini lebih cepat. Kurang dari 1 jam aja udah bisa penuh. Sedangkan di S24 FE kita masih perlu waktu 1 jam 15 menit buat penuh. Tapi S24 FE itu ada unggul ya di bagian fitur tambahan, kayak wireless charging dan reverse wireless charging. Oh iya, ada satu lagi deh. Di S24 FE ini tuh ada fitur bypass chargingnya ya. Oke, jadi buat kesimpulannya sih masih sama ya, kayak kalimat yang gue bilang di awal video. Dimana Poco F7 itu lebih cocok lah buat kalian yang lebih condong ke performa, terutama buat main game. Karena pengalaman gaming di F7 itu tuh mantep banget ya. Performanya mulus, baterainya awet, ngecasnya cepet, storage-nya juga gede nih. Ditambah harganya juga lebih murah. Walaupun selain performa, di sektor lain kayak kamera, Poco F7 ini juga lumayan oke kok. Hanya saja kalau dibandingin sama S24 FE tuh masih di bawahnya. Sedangkan S24 FE itu tuh lebih ke HP yang all-rounder. Secara performa emang di bawah Poco F7. Tapi mungkin udah cukup buat beberapa orang. Dan di sisi lain bisa ngasih nilai lebih. Kayak fitur-fitur ala flagship, kamera yang lebih lengkap dan hasilnya lebih baik, sampai ke software yang lebih mateng. Cuma kalian juga perlu ngeluarin duit lebih nih buat dapetin itu semua.
Jadi tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhannya kalian. Kalau dirasa kebutuhan kalian udah cukup dengan apa yang dimilikin sama Poco F7, ya udah kalian pilih aja Poco F7. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi segitu dulu aja buat video kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa sedikit membantu ya buat kalian yang bingung pilih Poco F7 atau Samsung S24 FE.